sewangi siramu cumake sirmo ojo tangi nggonmu golek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama kami di channel Kisah Malam Jumat. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang penghuni apartemen yang diganggu oleh sesosok penunggu di sebuah apartemen yang cukup terkemuka di kota Semarang. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung saja kita mulai ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Hanif. Aku tinggal seorang diri di sebuah apartemen di komplek Universitas di Semarang. Aku merupakan seorang pekerja kantoran yang bekerja di salah satu perusahaan asuransi yang berada di Semarang. Sudah beberapa bulan ini aku hidup sendiri. Hal tersebut terjadi ya karena aku telah berpisah dengan istriku beberapa waktu lalu. Kami tidak pernah bertemu lagi dan bahkan tidak saling kenal lagi. Sejak saat itu, sementara di apartemen untuk memenuhi tugas rumah, seperti bersih-bersih, aku dibantu seorang asisten rumah tangga, namanya Bu Umi. Dia asli warga sekitaran apartemenku. Bu Umi ini tak menetap di apartemenku. Dia punya jam kerja sendiri, yang sudah aku atur, dan ketika sudah selesai, dia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Ketika aku hendak berangkat, bekerja, dia datang dan membereskan rumah sampai sore. Sedangkan aku pulang dari kantor sekitar selesai maghrib atau bisa lebih malam lagi. Dan sesampainya di apartemen, semua urusan apartemen aku serahkan pada Bu Umi. Dan semuanya beres dan bersih berkat kerja Bu Umi. Sehingga sepulang kerja, aku bisa langsung bersantai dan beristirahat. Pada suatu hari, aku hampir saja terlambat berangkat ke kantor. Saat itu aku bekerja hingga larut malam, hingga terlambat bangun pagi. Namun, Bu Umi datang dan mengetuk pintu. Dia membangunkanku, sehingga aku tidak terlambat untuk pergi bekerja. Setelah aku berangkat, Bu Umi melakukan yang biasanya ia lakukan setiap pagi. Setiap pagi hari, aku menyempatkan diri untuk sarapan di penjual bubur depan apartemen. Tapi karena pagi ini aku terlambat, aku benar-benar tak ada waktu untuk itu. Bisa sampai kantor tepat waktu pun sudah beruntung, pikirku saat itu. Singkat cerita, aku sampai di kantor dengan mobil sederhanaku. Aku menjalani rutinitas bekerja seperti biasa, bertemu banyak teman dan yang lainnya, yang biasanya dilakukan pegawai pada umumnya. Nah, waktu berjalan begitu cepat ketika aku di kantor. Tidak terasa setelah hampir seharian bekerja 2 kali istirahat, tibalah aku di ujung hari. Sekitar pukul 6 sore, aku keluar kantor menuju mobilku dan mulai mengemudi pulang. Sebenarnya, pulang di waktu maghrib seperti ini adalah hal yang aku benci. Hal tersebut karena jika pulang pada jam tersebut, jalanan selalu macet dan penuh serta sesak. Padahal kalau tidak macet, perjalanannya tak akan memakan waktu lebih dari 15 menit. Namun karena macet, perjalananku yang sebenarnya dekat ini pun memakan waktu 40 menit. Akhirnya aku sampai di apartemen tempatku tinggal. Aku mencari space kosong dan memarkirkan mobilku di basement. Kemudian aku berjalan menuju lift untuk naik ke lantai 9, tempat kamarku berada. Aku sendiri di dalam lift dan sampai di lorong pun aku sendiri. Lorong saat itu terasa begitu sepi dan hening. Hanya ada aku dan suara langkahku pada malam itu, ditambah suara kunci yang berputar di lubang pintu. Aku segera masuk dan langsung mengambil segelas air dari dapur, kemudian meminumnya. Namun ada hal yang janggal saat itu. Ketika aku sampai di kamar apartemen, di sana aku lihat Bu Umi belum pulang dan sedang menyetrika di salah satu kamar kosong di apartemenku. Ketika pintunya dibuka, aku jadi bisa melihatnya. Aku pun mendekat dan bermaksud menyapanya.
Waktu itu Bu Umi posisinya di belakangku. Kedepannya menduduk sambil fokus menyetrika bajuku. Aku menanyakan, kenapa beliau belum pulang? Karena waktu itu sudah melebihi jam kerja yang biasanya ia lakukan. Namun dengan tetap membelakangiku, Bu Umi berkata bahwa dia ingin menyelesaikan pekerjaannya karena tersisa sedikit. Aku tidak terlalu memperhatikan hal tersebut dan memutuskan untuk berjalan menuju dapur untuk membuat segelas teh manis. Cangkir sudah ada dan teh pun sudah tersedia. Jadi tinggal aku memutuskan untuk membuatkannya secangkir teh. Aku berpikir, kasihan karena dia bekerja seharian. Mungkin sekali-kali aku harus melakukan sesuatu yang baik untuknya. Di saat aku sedang membuat teh, ada sesuatu yang membuatku tersentak, membuat jantungku berdegup kencang. Saat itu aku terkejut karena mendapatkan sebuah pesan singkat. Ketika aku melihat pesan tersebut, itu berasal dari Bu Umi. Dalam pesan chat tersebut, Bu Umi berkata bahwa dirinya izin untuk pulang lebih awal karena ada keperluan yang harus dia kerjakan. Dan Bu Umi memohon maaf karena hal tersebut. Dengan ketakutan, aku memastikan menelpon Bu Umi untuk menanyakan perihal tersebut. Bu Umi menjelaskan bahwa ia memang izin pulang lebih awal, dan untuk alasannya, dia akan menjelaskannya esok hari. Aku pun mengiyakan hal tersebut dan langsung menutup telepon. Itu karena tak ada yang perlu aku ketahui lagi. Pikirku mulai menerka-nerka. Siapa orang yang sedang menyetrika? Tentu itu bukan Bu Umi. Aku pun menyimpan ponsel di saku dan berjalan masuk. Dengan memberanikan diri, aku berjalan menuju kamar kosong tempat aku melihat sosok Bu Umi yang sedang menyetrika pada saat itu. Saat itu aku ingin memastikan siapa yang ada di sana. Firasatku mendadak menjadi tidak enak dan sangat buruk. Saat sampai di depan pintu kamar, aku masih dapat melihat sosok tersebut. Masih ada di sana. Sosok tersebut persis menyerupai Bu Umi. Dari belakang, saat itu aku menyadari bahwa walaupun kami bertegur sapa sebelumnya, namun aku belum melihat wajah dari sosok tersebut. Dari depan pintu aku perhatikan sosok itu, sosok yang masih saja menyetrika baju yang sama. Aku memberanikan diri untuk bertanya, "Maaf, kamu siapa? Bu Umi sudah pulang. Kok bisa di sini? Saya bisa panggil security loh." Ucapku dengan maksud mengancam. Namun yang terjadi selanjutnya justru membuatku bergigih ngeri. Bukannya menjawab, sosok itu hanya tertawa cekikikan. Aku yang merasa ketakutan mendapati badanku bergemetar hebat dan mendadak kaku. Ingin rasanya aku lari dari tempat tersebut. Tapi entah kenapa tubuh dan mataku rasanya ingin melihat siapa sosok itu sebenarnya. Kemudian tidak berselang lama sosok itu menoleh, kemudian berdiri menghadapku. Saat itu aku terkejut karena sosok itu memperlihatkan wajahnya yang rata, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Saat itu tanpa berpikir panjang aku pun segera lari sambil berteriak meninggalkan apartemen. Langsung aku mengambil kunci mobilku dan berlari ke lift untuk turun ke lantai bawah tempat mobilku terparkir. Gara-gara kejadian itu, aku memutuskan untuk tidak tidur di apartemen malam itu. Aku memilih untuk menumpang tidur di rumah orang tuaku yang berada di Bekasi walaupun lumayan jauh jaraknya. Keesokan harinya, aku berangkat kerja seperti biasa. Bu Umi kusuruh untuk tidak datang ke apartemen karena aku sedang tidak di sana. Setelah pulang kerja, aku berkunjung ke rumah Bu Umi. Aku ceritakan apa yang aku alami kemarin dan alasanku langsung menelpon beliau saat itu. Hal yang membuatku terkejut adalah alasan kenapa Bu Umi memutuskan untuk pulang lebih awal saat itu. Ternyata pada hari itu Bu Umi pun mengalami hal yang sama denganku. Bu Umi mengatakan bahwa dirinya melihat makhluk yang menyerupai diriku pulang lebih cepat. Namun setelah saat sosok itu menoleh, wajahnya rata seperti yang aku lihat malam harinya.
Setelah aku dan keluargaku menggelar pengajian kecil di apartemen, barulah aku berani lagi menempati apartemen itu. Itulah cerita singkatnya tentang penunggu apartemen. Ya, terima kasih, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.